rekam biar nanti yang tidak mengikuti bisa melihat videonya. Nanti Pak Habib share di YouTube-nya Pak Habib. Yang tidak bisa mengikuti Zoom bisa lihat di videonya Pak Habib. Tolong dinyalakan kameranya. Ada ini varian Priyadika sama Putri Tiara, dinyalakan kameranya biar kelihatan gambarnya. Baik, silakan disimak pembelajaran hari ini. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Iya, Pak. Kelihatan ya. Yang membawa alat tulis bisa dicatat, yang tidak membawa alat tulis tidak apa-apa, didengarkan saja, oke? Baik, anak-anak, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang nanti kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Berdoa, mulai. Selesai, ya. Yang sudah masuk, tolong di-mute. Kavindra, terus Putri Tiara, Saskia, gambar mic-nya dimatikan. Rizky Dwi Putri, nah, tolong dimatikan suaranya. Bisa nggih? Dimatikan suaranya. Baik, anak-anak, selamat masuk di kelas 5. Di kelas 5 ini, hari ini kita belajar tema 1 yang berjudul organ gerak hewan dan manusia. Nah, anak-anak dan Pak Habib ini termasuk manusia. Oke. Yang sudah masuk, tolong suaranya. Baik. Pembelajaran yang pertama, organ gerak hewan. Alat gerak hewan dan manusia. Alat gerak terdiri dari 2 macam. Yakni apa? Yakni ada otot dan tulang. Yang pertama adalah alat gerak yang aktif. Nah, yakni apa? Gerak yang aktif yakni adalah otot. Otot disebut alat gerak aktif karena dapat bergerak. Azara, tolong dimatikan mute-nya atau gambar mic-nya dimatikan. Nah, biar tidak dengar yang lainnya. Yang kedua, alat gerak pasif. Apa yang dimaksud alat gerak pasif? Yakni tulang. Tulang disebut alat gerak pasif karena tanpa gerakan otot, tulang tidak dapat melakukan gerakan. Jadi saling bersinambungan antara otot dan tulang. Seperti gambar ini, ada tangan yang mengeluarkan ototnya. Nah, ini. Kalau tidak ada tulang, maka otot tidak bergerak. Dan sebaliknya, jika tidak ada otot, maka tulang juga tidak bisa bergerak. Itu. Lanjut. Oke. Nah. Tentang bahasa Indonesia. Ya, Nabila dimatikan suaranya. Pengertian ide pokok. Informasi utama disampaikan
melalui ide pokok teks. Ide pokok merupakan inti atau dasar permasalahan suatu teks. Ide pokok dalam teks sering juga disebut pokok pikiran atau gagasan utama karena berisi gagasan dasar penulisan. Nah, cara menentukan ide pokok adalah 1. Bacalah teks dengan seksama. Maksudnya seksama itu dibaca dengan benar, pelan-pelan, dan cermat. Secara keseluruhan dibaca semuanya. Yang kedua, carilah kalimat utama dari teks tersebut. Ide pokok biasanya dijumpai pada kalimat utama. Kalimat yang paling awal itu ide pokoknya. Nah, lanjut. Ayo baca teks berikut. Nah, dibacakan Pak Aib saja ya. Judulnya cerita ini tentang gurita. Gurita merupakan salah satu jenis hewan tidak bertulang belakang dan dikenal sebagai hewan yang cerdik dan pintar. Hal itu karena seekor gurita memiliki daya ingat yang cukup kuat. Gurita dapat memecahkan masalah yang dialaminya lebih cepat dengan cara mengingat pengalamannya ketika memecahkan masalah yang sama. Selain itu, gurita juga dikenal sebagai perenang yang cukup hebat. Gurita menggunakan gerakan pendorong jit untuk bergerak cepat dan berenang jarak jauh. Nah, yang berwarna biru inilah yang dinamakan ide pokok. Lanjut. Lemot ya. Sebentar, sabar. Nah, ini. Yang atas ini loh, anak-anak. Pada umumnya ini namanya ide pokok. Ide pokoknya apa? Gurita merupakan hewan tidak bertulang belakang yang cerdik dan pintar. Itu ide pokoknya. Jadi bukan ditulis semuanya ini. Bukan gurita sampai yang kenal, tapi simpulannya. Ditulis ini. Nah, enggak usah ditulis, enggak apa-apa. Diingat-ingat ya. Kan kok dicat kelas. Tapi cat Habib. Oh, siapa itu yang rame itu ya? Yunista Mariawan. Ini ya, saya ulangi lagi ya. Pada intinya anak-anak, kalimat utama itu yang paling atas. Itu yang paling utama. Oke? Ada yang ditanyakan? Bisa. Itu saja materi hari ini, yakni IPA dan Bahasa Indonesia. Yang IPA tadi tentang gerak hewan dan manusia. Terdiri dari ada 2, yakni tulang dan otot. Sedangkan bahasa Indonesia, yakni tentang mencari ide pokok. Habis ini anak-anak, silakan dilihat di classroom anak-anak akan Pak Habib beri tugas 1 mencari ide pokok. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Tidak ada?
Aisyah, mungkin? Iqbal, Elang, Rafindra? Tidak ada? Kalau tidak ada, Deva mau tanya? Enggak. Oh enggak, ya baik. Hari ini kita akhiri materi pembelajaran 1, tema 1, subtema 1, yakni tentang gerak hewan dan manusia. Saya ulangi lagi ya, habis ini silakan dilihat di classroom-nya masing-masing. Dikerjakan, jangan lupa sebelum mengerjakan, sebelum dikirim, diberi nama. Ya? Karena emailnya berbeda-beda. Karena email dengan namanya biasanya ada yang tidak sama. Biar jadi yang mau ngirim atas nama ini, biar Pak Habib tahu siapa yang mengerjakan. Itu saja dari Pak Habib, kurang lebihnya kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Pak Habib, saran dari Pak Habib, tolong dijaga kesehatannya, jangan lupa selalu memakai masker dan terapkan 5M ya. 5M anak-anak sudah tahu, sudah kelas 5 nggih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ya.